Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan yang saya sebut nama beliau yaitu Ibu Dr. Fatma A.R. Umar MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu tentang pendekatan perlembagaan profesi. Saya Mutiara Tolomo selaku moderator dan pemateri pertama, Ririn Triana Mokoago pemateri kedua, dan Nur Aliatun Marda Salam sebagai pemateri ketiga. Baik, yang pertama, pendekatan perlembagaan profesi secara umum. Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama pengembangan sumber daya manusia. Berarti tenaga kependidikan terutama guru memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan tugasnya dengan secara kontinu menjalani profesionalitas. Menurut R.D. Lansbury, dalam konteks profesionalisasi, istilah profesi dapat dijelaskan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan karakteristik, pendekatan institusional, dan pendekatan legalistik. Kepada pemateri kedua dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ririn Triana Mokoago akan membacakan materi selanjutnya. 3 pendekatan profesi. Pendekatan karakteristik. Yang pertama, ada pendekatan karakteristik profesi yang memiliki elemen-elemen yang membedakannya dengan yang lain. Kedua, pendekatan institusional. Memandang profesi dari sudut pandang institusional, dasar, tahap, dan proses. Pelembagaan suatu pekerjaan menuju ke profesi profesional. Yang ketiga ada pendekatan legalistik, menekankan adanya pengakuan oleh negara atau pemerintah. Selanjutnya, pendekatan karakteristik. Menurut Danim, pendekatan karakteristik memandang bahwa setiap profesi mempunyai elemen yang harus dikembangkan. Pendekatan ini juga memandang bahwa profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Seorang penyandung profesi dapat disebut profesional jika elemen-elemen inti itu bagian integral dari kehidupannya. Karakteristik atau sifat-sifat suatu profesi meliputi kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, memiliki pengetahuan spesialisasi, memiliki pengetahuan praktis dan pengetahuan aplikatif, memiliki teknik yang dapat dikomunikasikan, memiliki kapasitas mengorganisasi kerja secara mandiri, mementingkan kepentingan orang lain, memiliki kode etik, memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas, mempunyai sistem upah, budaya profesi yaitu menggunakan simbol kekhususan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih. Untuk pemateri ketiga dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Yang kedua yaitu pendekatan institusional. Menurut Ginting dan kawan-kawan, pendekatan institusional memandang profesi dan segi profesi institusional atau perkembangan asosiasional. Maksudnya, kemajuan suatu pekerjaan ke arah pencapaian status ideal suatu profesi dilihat atas dasar tahap-tahap yang harus dilalui untuk melahirkan proses pelembagaan suatu pekerjaan menuju profesi yang sesungguhnya. Wilensky mengemukakan 5 langkah untuk memprofesionalkan suatu pekerjaan. Yang pertama, memunculkan suatu pekerjaan yang penuh waktu atau full-time, bukan pekerjaan sambilan. Yang kedua, menetapkan sekolah sebagai tempat menjalani proses pendidikan atau pelatihan. Yang ketiga, mendirikan asosiasi profesi. Yang keempat, melakukan cigitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum asosiasi atau perhimpunan tersebut. Dan yang kelima, mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan legalistik. Pendekatan legalistik yaitu pendekatan yang menekankan adanya pengakuan atas suatu profesi oleh suatu negara atau pemerintah. Suatu pekerjaan disebut profesi jika dilindungi undang-undang atau produk hukum yang ditetapkan pemerintah suatu negara. Menurut Anne Friedman, pengakuan atas suatu pekerjaan agar menjadi suatu profesi sungguhan dapat ditempuh melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tahap registrasi atau registration adalah suatu bentuk aktivitas yang jika seorang yang ingin melakukan pekerjaan profesional, terlebih dahulu rencananya harus diregistrasikan pada kantor registrasi milik negara. Yang kedua yaitu sertifikasi atau certification, mengandung makna jika hasil penelitian atas persyaratan pendaftaran yang diajukan calon penyandang profesi dipandang memenuhi persyaratan, kepadanya diberikan pengakuan oleh negara atas kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Dan yang ketiga yaitu lisensi, mengandung makna bahwa atas dasar sertifikat yang dimiliki oleh seseorang, barulah orang tersebut memperoleh izin atau lisensi dari negara untuk mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih untuk materi. Ini bertanya silakan pertanyaan. Izin bertanya mau Iya, dipersilakan. seperti apa jika dilihat dari pendekatan pendekatan karakteristik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih. Tersisa 2 pertanyaan lagi yang ingin dipersilakan. Baik, izin masuk. Iya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja pada pertanyaannya, yaitu dalam pendekatan karakteristik dikatakan bahwa profesi mempunyai elemen yang harus dikembangkan. Pertanyaannya, elemen apa saja yang harus dikembangkan tersebut dan bagaimana cara mengembangkannya? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih. 1 pertanyaan lagi yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya moderator.
Iya, Ya baik, langsung saja. Kan di PPT telah dijelaskan tentang 3 jenis pendekatan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimanakah gambaran praktik langsung dari 3 jenis pendekatan tersebut jika akan digunakan dalam perlembagaan profesi di Indonesia? Mohon digambarkan secara mendalam dan juga jelas. Dan juga, apakah 3 jenis pendekatan ini bisa digunakan sekaligus dalam suatu profesi perlembagaan? Saya kembalikan. iya, terima kasih. Baik, sudah terkumpul 3 pertanyaan. Jika dari teman-teman saya yang ada ingin menjawab, dipersilahkan. Izin menjawab, moderator. Iya, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elastri Baltan. Yang pertama, untuk siswanya, seorang guru yang baik menaruh perhatian pada siswa di setiap percakapan atau diskusi dengan mereka. Yang kedua, punya tujuan jelas untuk pelajaran. Seorang guru yang baik menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. Yang ketiga, punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Seorang guru yang baik memiliki keterampilan disiplin yang efektif sehingga bisa mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas. Yang punya keterampilan manajemen kelas yang baik. Seorang guru baik memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik dan dapat perilaku siswa yang baik saat siswa belajar dan bekerja sama secara efektif. Membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen di dalam kelas. Yang kelima, bisa berkomunikasi dengan baik orang tua. Seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang sedang terjadi dalam kelas, dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya. Yang keenam, punya harapan yang tinggi pada siswanya. Seorang guru yang baik memiliki harapan yang tinggi dari siswa dan mendorong semua siswa di kelasnya untuk bekerja dan mengerahkan potensi terbaik mereka. Yang ketujuh, pengetahuan tentang kurikulum. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum sekolah dan standar-standar lainnya. 8. Pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. Hal ini mungkin sudah jelas, tetapi diabaikan. Yang ke-9, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan proses pengajaran. Seorang guru yang baik bergairah mengajar dan bekerja dengan anak-anak. 10. Punya hubungan yang berkualitas dengan siswa. Seorang guru yang baik mengembangkan hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan siswa dan membangun hubungan yang dapat dipercaya. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih. Tersisa 2 pertanyaan. Apakah dianggap saya ingin menjawab? Izin masuk, moderator. Silakan. Ya baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ilham. Jawabannya yaitu mengenai gambaran praktik langsung dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan karakteristik yang memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Manakala terjadi malpraktik, seorang guru harus siap menerima sanksi pidana, sanksi dari masyarakat, atau sanksi dari atasannya.
Contohnya, mengajar renang karena guru teledor, sehingga terjadi kecelakaan, ada siswa yang tenggelam dan meninggal dunia. Nah, maka guru tersebut harus bertanggung jawab dan menerima sanksi. Yang kedua yaitu pendekatan institusional. Itu menetapkan sekolah sebagai tempat untuk menjalani proses pendidikan atau pelatihan. Jenis profesi tertentu hanya dihasilkan oleh lembaga tertentu pula. Misalnya, guru matematika hanya dihasilkan oleh program studi pendidikan matematika di Fakultas MIPA. Yang ketiga yaitu pendekatan legalistik. Lisensi mengandung makna bahwa atas dasar sertifikat yang dimiliki oleh seseorang, barulah orang tersebut memperoleh izin atau lisensi dari negara untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Misalnya, seseorang harus mendapat sertifikat terlebih dahulu agar dapat menjadi seorang guru. Menurut saya, ketiga pendekatan ini tidak dapat dilakukan secara bersamaan, sebab untuk pendekatan legalistik itu harus dilakukan di awal, karena harus melakukan pendaftaran. Nah, dan untuk pendekatan karakteristik dan institusional itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan sifat dan langkah yang telah dijelaskan tadi. Baik, itulah jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Tersisa satu pertanyaan yang dari Ismajid, yaitu saya sedang menjawab. Pertanyaannya adalah dalam pendekatan karakteristik dikatakan bahwa profesi mempunyai elemen yang harus dikembangkan. Nah, pertanyaannya, elemen apa saja yang harus dikembangkan itu dan bagaimana cara mengembangkannya? Baik, menurut saya elemen yang harus dikembangkan sudah ada di poin PPT, di poin sifat elemen karakteristik yang ada di PPT kami. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan elemen tersebut. Yang pertama itu kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Misalnya itu kita harus memberikan pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan. Yang kedua, memiliki pengetahuan spesialisasi. Guru harus memiliki kemampuan spesialisasi dengan mata pelajaran yang diperoleh dalam pendidikan tinggi. Yang ketiga, memiliki pengetahuan praktis dan pengetahuan aplikatif. Guru harus memiliki pengetahuan yang cukup luas. Jika siswa bertanya, maka guru dapat langsung menjawabnya dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, memiliki teknik kerja yang dikomunikasikan. Guru harus memiliki teknik berkomunikasi agar mudah dipahami oleh peserta didik. Berikutnya, memiliki kapasitas mengorganisasikan secara mandiri atau self organization. Maksudnya itu bahwa pekerjaannya dapat dilakukan sendiri dengan tanpa harus diminta bantuan kepada orang lain. Berikutnya, mementingkan kepentingan orang lain. Seorang guru harus siap selalu memberikan layanan yang terbaik kepada para peserta didiknya pada saat diperlukan kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir, memiliki kode etik. Guru Indonesia sudah memiliki kode etik, yaitu guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya dan juga sudah menjawab. Apa dari teman-teman yang bertanya sudah menerima jawaban dari kami? Jika belum, kami membuka sesi penambahan jawaban. Sudah jelas moderator. Kalau dari saya juga sudah jelas moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan pendekatan karakteristik
karakteristik memandang bahwa profesi mempunyai seperangkat elemen-elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan lain. Pendekatan institusional memandang profesi dari segi proses atau perkembangan asosiasional. Sedangkan pendekatan legalistik, pendekatan yang dapat menekankan adanya pengakuan atas suatu profesi oleh suatu negara pemerintah. Guru profesional sesungguhnya adalah guru yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bersifat otonom, menguasai kompetensi secara konferensif dan daya intelektual tinggi. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mundur diri. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.